Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Jumat Agung di tanggal 7 April tahun 2023 diambil dari surat Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus dalam ibadah Jumat Agung pada saat ini adalah Yesus pokok keselamatan yang abadi. Saudara terkasih, sebuah pertanyaan mengawali khotbah ini di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Siapakah Yesus menurut saudara? Tentunya pertanyaan itu kedengaran begitu sederhana dan gampang untuk dijawab. Sebagian orang mungkin akan mudah menjawabnya dengan berkata, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat dunia. Ya, benar bahwa itu merupakan jawaban yang sangat tepat. Namun sesungguhnya, untuk menjawab itu, diperlukan kesungguhan dan niat dari hati yang tulus untuk merenungkan dan menjawabnya dengan penuh kesungguhan. Artinya, ada sebuah pengenalan yang sungguh tentang siapakah Yesus menurut saudara. Apakah benar bagimu Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupmu? Apakah saudara yakin bahwa Yesus adalah sumber keselamatan yang abadi? Saudara terkasih, ada banyak orang yang tidak percaya dengan Yesus. Dan ada juga orang yang masih setengah hati percaya pada Yesus. Namun lewat persekutuan kita dalam ibadah Jumat Agung ini, firman Tuhan ini hendak meyakinkan saudara agar sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Saudara terkasih, setiap orang pasti ingin memperoleh keselamatan dalam hidupnya. Saking perlunya keselamatan itu, maka di setiap waktu kita sering mendengarkan berbagai ucapan kata selamat yang beragam. Artinya, tidak ada orang yang mau celaka, tidak ada orang yang mau susah. Semua orang ingin hidup selamat dan sejahtera. Namun tahukah saudara bahwa keselamatan yang sesungguhnya tidak hanya sebatas keselamatan semasa kita hidup. Justru yang paling utama adalah bagaimana keselamatan jiwa kita yang sesungguhnya. Dalam kekristenan, kita sungguh meyakini bahwa satu-satunya sumber keselamatan yang sempurna hanyalah melalui diri Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus pernah bersabda bahwa Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan hanya lewat Dialah setiap orang yang percaya dapat dihantarkan untuk berjumpa dengan Bapa di surga. Jemaat yang terkasih, lewat khotbah di Jumat Agung ini,
kita akan menyimak bagaimana penulis surat Ibrani memaparkan tentang kesiapaan Tuhan Yesus dan apa yang telah Ia lakukan. Dalam hal ini, penulis surat Ibrani hendak meyakinkan setiap orang percaya akan iman percayanya pada Tuhan Yesus. Sekalipun banyak orang Kristen pada masa itu mengalami beragam penderitaan, namun mereka dituntun lewat surat Ibrani ini agar jangan sampai menyerah, melainkan tetaplah percaya dan setia mengikut Tuhan Yesus. Demikian halnya dengan kita pada saat ini, agar tetap setia mengikut Tuhan Yesus, sekalipun banyak beban, pencobaan, tantangan, dan pergumulan yang kita alami. Namun kita harus tetap yakin, tetap percaya bahwa dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan dan sukacita. Dalam perikop ini dijelaskan tentang sebuah tradisi keyahudian, yaitu perihal keberadaan seorang imam yang diangkat dari golongan suku Lewi. Adapun tugas seorang imam adalah menjadi perantara antara umat dengan Allah, terutama dalam hal memberikan korban persembahan kepada Allah. Seorang imam harus terlebih dahulu mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, barulah kemudian ia mempersembahkan korban untuk dosa umatnya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang imam di tengah agama Yahudi pada masa itu adalah manusia biasa yang juga memiliki keterbatasan dalam hidupnya. Demikian halnya dalam masa pelayanannya. Tak seorang pun di antara para imam yang menjadi imam untuk selama-lamanya. Semua ada masanya. Ada satu hal yang harus dimiliki seorang imam, yaitu ketaatan kepada Allah yang telah memilih dan menetapkan dia sebagai imam. Demikian halnya juga dengan Tuhan Yesus, yang merupakan imam besar yang ditentukan oleh Allah. Dalam surat Ibrani dikatakan bahwa ukuran keimamannya adalah berdasarkan peraturan Melkisedek. Siapakah Melkisedek ini? Dalam perjanjian lama dapat kita temukan kisahnya, terkhusus dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai ayat 20. Keimaman Melkisedek tidak ditetapkan berdasarkan keturunan dan keimaman, karena dikatakan dia tidak berbapa dan tidak beribu. Adapun keimaman dari Melkisedek bersifat kekal karena ditetapkan oleh Allah. Keimaman Melkisedek merupakan dasar keimaman Tuhan Yesus yang juga bersifat kekal untuk sampai selamanya. Karena Tuhan Yesus hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus tidak memiliki kesalahan, sehingga dia tidak perlu untuk menyucikan dirinya. Tuhan Yesus adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Allah yang berinkarnasi, mengambil rupa seperti seorang manusia. Namun dia rela mempersembahkan dirinya untuk menebus dosa manusia. Sekalipun dia tidak berdosa, namun dia menebus dosa-dosa kita. Dengan cara membawa darahnya sendiri di Kalvari, ia memohon pengampunan Allah atas dosa-dosa kita. Artinya, di sini ditunjukkan bahwa Kristus adalah imam besar bagi orang-orang yang percaya kepadanya dan untuk selama-lamanya. Dan keimamannya itu tak dapat beralih kepada orang lain. Disinilah kita harus semakin meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah imam besar dan sekaligus korban yang sempurna yang menjamin keselamatan manusia. Jemaat yang terkasih, lewat kehadiran Tuhan Yesus ke tengah dunia ini, Ia menunjukkan ketaatannya yang sungguh sempurna. Ia mempersembahkan dirinya, sekalipun ia tahu betapa beratnya penderitaan yang harus ia tanggung. Bahkan di malam terakhir, di saat ia akan diserahkan, Tuhan Yesus berdoa,
jika seandainya cawan murka Allah dapat dijauhkan darinya. Namun dalam ketaatannya, ia rela menanggung segalanya. Ia melakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan sampai mengorbankan nyawanya di kayu salib, di bukit Golgota. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus lewat peristiwa kematiannya di kayu salib adalah wujud ketaatannya kepada Allah Bapa di surga, sekaligus bukti cinta kasih Allah akan kita manusia. Ia yang merupakan anak Allah yang maha tinggi, ternyata harus mengalami penderitaan dengan cara yang sungguh menyayat hati kita. Saudara yang terkasih, tentunya yang dilakukan Tuhan Yesus tidak pernah menjadi sia-sia. Sebab pengorbanan Tuhan Yesus melebihi korban penghapusan dosa yang dipersembahkan oleh imam perjanjian lama. Sebab Tuhan Yesus sendirilah korban yang sempurna itu, yang mampu menghapuskan dosa manusia sekali untuk selamanya. Tuhan Yesus adalah imam besar yang sejati, sekaligus sebagai sumber keselamatan yang sempurna. Dia adalah pokok keselamatan yang abadi, yang sempurna. Saudara yang terkasih, hal inilah yang kita renungkan dalam ibadah Jumat Agung saat ini. Di Jumat Agung ini, kita kembali mengingat bagaimana penderitaan Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Imam Besar yang agung itu, yang rela menderita. Ia dinista, difitnah, dianiaya, dipukul, diludahi, dicambuk. Bahkan ia harus mati di kayu salib. Sesungguhnya hukuman salib pada masa itu adalah hukuman yang paling hina, yang biasanya dikenakan terhadap penjahat yang luar biasa kejahatannya. Hukuman salib juga disebut sebagai simbol penolakan, bahkan dianggap sebagai kutukan, di mana tubuh orang yang tersalib tergantung menggambarkan penolakan antara surga dan bumi. Dan Yesus rela menanggung kesengsaraan yang begitu memilukan itu, yang begitu hina. Namun tahukah saudara, sesungguhnya kehinaan kitalah yang ditanggungnya. Benar apa yang dikatakan nubuatan Nabi Yesaya yang mengatakan dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jemaat yang dikasihi Kristus, di Jumat Agung ini, selayaknya kita meratapi segala dosa-dosa dan pelanggaran kita, agar kita sungguh-sungguh bertobat. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah rela mati bagi kita. Darahnya tercurah di bukit Golgota hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Saat ini, kita dituntun untuk mengenal Yesus yang tersalib itu, Yesus yang menderita itu, Yesus yang mati karena dosa-dosa kita. Untuk itu, mari sesali segala dosa-dosamu. Mari buang segala kebencian yang masih merasuki hati, jiwa, dan pikiranmu. Jika selama ini kita belum bersungguh-sungguh percaya pada Yesus, maka hari ini adalah saat yang paling tepat untuk bertobat, kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki, dan percaya pada Yesus, dan berkata dalam keteguhan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Yesus adalah sumber keselamatan yang abadi. Hanya Yesus yang sanggup memberiku keselamatan. Saudara yang terkasih, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat dunia ini. Dia telah mati hanya untuk menebus dosa kita. Dan itu semua ia lakukan sebagai bukti cinta kasih Allah akan dunia ini, akan kehidupan kita. Cinta kasih Allah
akan kehidupan saudara. Karena itu saudara yang terkasih, kiranya di hari Jumat yang agung ini, kita semua sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan segala yang jahat itu, serta menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Jumat agung ini, kita dihantarkan dalam sebuah perenungan akan karya Allah yang besar, yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Pada hari Jumat yang agung ini, dunia digemparkan akan sebuah peristiwa yang pernah terjadi, di mana hubungan kita manusia, yang selama ini terputus dengan Allah, kembali dipulihkan, dibaharui lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Jika selama ini kita jauh dari apa yang disebut dengan kebenaran, namun lewat penebusan Tuhan Yesus, kita kembali mengenal dan menghidupi apa itu kebenaran yang sejati. Jemaat yang terkasih, seperti biasanya pada hari Jumat Agung, begitu banyak warga jemaat yang beribadah di gereja dengan mengenakan pakaian yang berwarna hitam sebagai simbol dari pergabungan, gambaran dari ratapan kesedihan atas pengorbanan Tuhan Yesus. Namun saudara yang terkasih, janganlah hanya lewat pakaian kita tunjukkan sikap pergabungan kita, namun kiranya lewat perkataan kita, tindakan, sikap, dan perbuatan kita menunjukkan penyesalan hati yang sejati. Pada hari ini, kita diingatkan untuk berubah untuk selamanya. Pada hari ini, kita dituntut untuk semakin mengenal dan percaya dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi umat manusia. Hanya Yesuslah yang telah setia dan taat melakukan kehendak Allah. Hanya Yesuslah imam besar yang mampu menghantarkan kita berjumpa dengan Allah. Saudara yang terkasih, bayangkanlah bagaimana pahit dan getirnya yang harus dialami oleh Yesus ketika dia harus memikul salibnya dan tergantung di kayu salib. Ia berseru kepada Bapa dan ia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lalu setelah itu, ia menyerahkan nyawanya dan ia mati di kayu salib. Dengan tangan yang terbentang, terpaku di atas kayu salib. Tangan itu yang penuh dengan lumuran darah menunjukkan betapa dia sungguh mengasihi kita. Ia membuka tangannya, hendak mengatakan kepada kita sekalian bahwa dia sungguh mengasihi kita. Di Jumat Agung ini, mari kita datang ke hadirat Allah yang Maha Kudus itu. Mari sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu hanya kepadanya. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Juru Selamat kita yang agung, yang sungguh peduli, yang sungguh mengasihi setiap orang di tengah-tengah dunia ini. Ia rela menderita agar kita diselamatkan dari penderitaan akibat dosa. Percayalah, ketika saudara sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, maka engkau akan beroleh keselamatan. Sebab hanya Yesuslah pokok keselamatan yang abadi. Hanya Yesuslah sumber keselamatan yang sempurna. Percayalah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami sungguh merenungkan betapa berartinya pengorbanan-Mu atas kehidupan kami. Engkau telah mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kami.
agar kami selamat. Tuntunlah kami dalam Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa bertekun dan sungguh-sungguh percaya dan setia mengikut Engkau sebagai sumber keselamatan yang sempurna. Terpuji nama-Mu dulu kekal sampai selamanya. Amin.